Selamat datang kembali di channel kesayangan kita ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpahi rezeki, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Sebelum kita mulai, saya mau ajak Anda semua untuk bantu support channel ini. Caranya gampang banget. Cukup like video ini, komen di bawah dengan pertanyaan atau pengalaman Anda, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar Anda nggak ketinggalan setiap video terbaru dari kami. Matanya dipandang keras. Makhluk gaib tersungkur. Ini 5 rahasianya. Bolo Primbon, pernahkah Anda mendengar cerita tentang orang yang tatapan matanya begitu tajam, begitu kuat, hingga mampu membuat makhluk tak kasat mata gentar dan tersungkur? Ini bukan sekadar mitos. Loh, dalam khazanah ilmu spiritual dan primbon Jawa, ada rahasia di balik kekuatan tatapan mata yang luar biasa ini. Dan hari ini, saya akan membongkar 5 rahasia di baliknya. Siap? Mari kita bedah satu persatu. Rahasia pertama, kekuatan cakra ajna dan meditasi. Bolo Primbon, di balik sepasang mata kita yang terlihat biasa, tersembunyi sebuah pusat energi spiritual yang luar biasa dahsyat, yaitu cakra ajna, atau yang lebih dikenal sebagai cakra mata ketiga. Posisi cakra ini berada tepat di tengah-tengah antara kedua alis kita, sedikit ke dalam, dan merupakan salah satu dari 7 cakra utama dalam sistem energi tubuh manusia. Cakra ajna bukan sekadar titik imajiner. Ia adalah gerbang menuju dimensi kesadaran yang lebih tinggi, pusat intuisi, kebijaksanaan, pencerahan, dan kemampuan psikis. Bayangkan, cakra ajna adalah sebuah layar batin yang memungkinkan kita untuk melihat melampaui apa yang terlihat oleh mata fisik. Ketika cakra ini aktif dan seimbang, intuisi kita menjadi sangat tajam, kita bisa merasakan energi di sekitar kita, dan bahkan, dalam kondisi tertentu, bisa memancarkan energi yang sangat kuat melalui tatapan mata. Inilah mengapa orang-orang yang memiliki cakra ajna yang berkembang seringkali memiliki pandangan yang dalam, seolah-olah mata mereka berbicara dan memiliki bobot yang berbeda. Lalu, bagaimana kaitan cakra ajna ini dengan kemampuan membuat makhluk gaib tersungkur hanya dengan pandangan mata? Sederhana saja, Bolo Primbon. Makhluk gaib, seperti halnya kita, adalah entitas energi. Mereka sangat peka terhadap fluktuasi energi di sekitar mereka. Ketika cakra ajna seseorang aktif dan energinya terpancar kuat, ia menciptakan semacam medan pelindung, atau gelombang energi yang sangat dominan. Energi yang terpancar dari tatapan mata yang diaktifkan oleh cakra ajna ini bisa berupa energi positif yang sangat murni, atau bahkan energi penolak yang bersifat menggetarkan bagi entitas negatif. Makhluk gaib yang memiliki frekuensi energi lebih rendah atau niat buruk akan merasakan getaran ini sebagai sesuatu yang tidak nyaman, bahkan mengancam eksistensi mereka, sehingga mereka memilih untuk menghindar atau tersungkur. Untuk mengaktifkan dan memperkuat cakra ajna, praktik meditasi rutin adalah kuncinya. Bukan meditasi yang rumit, Bolo Primbon, cukup meditasi sederhana namun konsisten. Begini langkah sederhananya. Temukan tempat yang tenang. Duduklah dengan nyaman di tempat yang tenang. Punggung lurus, mata terpejam atau setengah terpejam. Fokus pada napas. Ambil napas dalam-dalam melalui hidung, rasakan perut mengembang, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan beberapa kali hingga tubuh terasa rileks. Arahkan perhatian ke cakra ajna. Setelah rileks, alihkan fokus perhatian Anda ke area di antara kedua alis Anda, tempat cakra ajna berada. Visualisasi cahaya. Bayangkan ada sebuah titik cahaya berwarna nila, biru keunguan, atau putih bersih yang bersinar terang di area tersebut. Biarkan cahaya itu perlahan membesar, mengisi seluruh area kening Anda, dan bahkan memancar keluar dari mata Anda. Rasakan energi yang hangat atau berdenyut di area tersebut. Afirmasi positif. Sambil memvisualisasikan, ucapkan afirmasi dalam hati. Misalnya, cakra ajnaku aktif dan seimbang. Atau, intuisiku tajam, penglihatanku jernih. Lakukan secara rutin. Lakukan meditasi ini minimal Oktober 15 menit setiap hari. Konsistensi adalah kunci untuk membuka potensi penuh cakra ajna. Dengan latihan yang tekun, Anda akan mulai merasakan perubahan. Intuisi Anda akan meningkat,
Anda mungkin lebih peka terhadap lingkungan sekitar, dan perlahan, tatapan mata Anda akan mulai memancarkan energi yang berbeda. Ini adalah fondasi pertama untuk memiliki tatapan mata yang kuat dan berenergi, bahkan mampu membuat makhluk tak kasat mata gentar. Rahasia kedua, tirakat dan puasa khusus. Bolo Primbon. Dalam tradisi spiritual dan primbon Jawa kuno, kekuatan batin, termasuk kemampuan mata yang luar biasa, seringkali tidak didapatkan secara instan. Ia adalah hasil dari proses panjang yang disebut tirakat. Tirakat adalah laku prihatin atau disiplin spiritual yang bertujuan untuk membersihkan diri, menyelaraskan energi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan atau kekuatan ilahi. Salah satu bentuk tirakat yang paling umum dan efektif adalah puasa khusus. Puasa khusus ini berbeda dengan puasa wajib kita, Bolo Primbon. Puasa khusus dilakukan dengan niat dan aturan yang lebih spesifik, seringkali disertai dengan amalan zikir atau mantra tertentu, serta pantangan-pantangan khusus. Tujuannya adalah untuk mengekang hawa nafsu duniawi, membersihkan tubuh dari energi negatif, dan meningkatkan frekuensi energi spiritual dalam diri. Ketika tubuh dan pikiran kita bersih, energi positif dapat mengalir lebih lancar dan kuat, termasuk mengalir ke area mata. Ada beberapa jenis puasa khusus yang sering dikaitkan dengan peningkatan kekuatan batin dan spiritual, di antaranya puasa weton. Puasa ini dilakukan pada hari kelahiran seseorang sesuai dengan perhitungan weton Jawa. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan energi diri dengan energi semesta, membersihkan aura, dan memperkuat potensi spiritual yang sudah ada sejak lahir. Dengan energi yang selaras, pancaran mata akan lebih kuat dan berbobot. Puasa mutih. Ini adalah salah satu puasa yang paling sering diamalkan. Pelaku puasa mutih hanya boleh mengonsumsi nasi putih dan air putih saja, tanpa garam, gula, atau bumbu lainnya. Tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh dari zat-zat kimia dan energi negatif dari makanan, sehingga energi spiritual bisa berkembang tanpa hambatan. Puasa mutih sering dilakukan selama 3 hari, 7 hari, atau bahkan lebih, tergantung pada tujuan dan tingkatan tirakatnya. Pembersihan energi melalui puasa mutih ini diakini dapat membuat aura mata menjadi lebih jernih dan berenergi. Puasa ngeblank, puasa ini lebih ekstrim. Bolo Primbon. Pelaku tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga tidak boleh berbicara, tidak boleh melihat cahaya, dilakukan di tempat gelap total, dan tidak boleh tidur selama periode tertentu, misalnya 24 jam, 3 hari, atau lebih. Tujuannya adalah untuk memutus total koneksi dengan dunia luar dan benar-benar fokus pada dunia batin, sehingga terjadi peningkatan energi spiritual yang sangat drastis. Dengan kondisi tubuh dan pikiran yang terpusat total pada energi spiritual, kemampuan batin, termasuk kekuatan mata, bisa bangkit secara signifikan. Puasa sunnah lainnya dengan niat khusus. Selain puasa-puasa di atas, ada juga praktik puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis atau puasa Daud yang dilakukan dengan niat khusus untuk peningkatan kekuatan batin atau pembukaan mata ketiga. Niat ini seringkali disertai dengan pembacaan wirid atau zikir tertentu selama puasa. Bagaimana puasa khusus ini bisa mempengaruhi kekuatan tatapan mata? Pembersihan energi. Puasa membantu membersihkan energi negatif yang menumpuk dalam tubuh dan pikiran kita akibat pola hidup, makanan, atau emosi negatif. Ketika energi negatif berkurang, energi positif dan spiritual dapat mengalir dengan lebih leluasa, termasuk ke area mata. Peningkatan sensitivitas. Dengan berkurangnya gangguan dari kebutuhan fisik dan mental, tubuh dan pikiran menjadi lebih sensitif terhadap energi halus. Ini membantu dalam merasakan dan mengarahkan energi melalui tatapan mata. Peningkatan fokus dan konsentrasi. Disiplin yang diajarkan oleh puasa meningkatkan fokus dan kekuatan mental. Kemampuan untuk memusatkan energi melalui mata sangat bergantung pada konsentrasi yang tinggi. Pembentukan aura kuat. Melalui tirakat dan puasa, aura seseorang menjadi lebih kuat, padat, dan terpancar dengan energi positif yang tinggi. Aura ini secara alami akan memengaruhi tatapan mata, menjadikannya memiliki bobot dan energi yang mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya, termasuk entitas gaib. Meningkatkan isian spiritual. Dalam beberapa tradisi,
Puasa khusus disertai dengan amalan zikir atau doa yang berfungsi seperti pengisian energi spiritual ke dalam diri. Energi ini kemudian dapat disalurkan melalui mata, memberikan efek yang kuat pada makhluk gaib. Penting untuk diingat, Bolo Primbon, bahwa tirakat dan puasa khusus harus dilakukan dengan niat yang baik, bimbingan yang tepat, jika memungkinkan dari guru spiritual yang mumpuni, dan pemahaman yang benar. Ini bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi lebih pada proses penyucian diri dan peningkatan spiritual yang mendalam. Dengan disiplin ini, Anda tidak hanya akan merasakan peningkatan kekuatan tatapan mata, tetapi juga ketenangan batin dan koneksi spiritual yang lebih kuat. Rahasia ketiga, amalan doa dan mantra tertentu. Bolo Primbon, di samping latihan fisik dan mental, kekuatan tatapan mata yang mampu menggertak makhluk gaib juga seringkali ditempa melalui amalan doa dan mantra tertentu. Dalam tradisi spiritual Nusantara, terutama Jawa dan Islam Kejawen, doa atau mantra bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah bentuk energi yang diucapkan dengan keyakinan, niat, dan konsentrasi penuh, yang mampu memengaruhi realitas. Setiap huruf, setiap bunyi, dan setiap niat yang terkandung dalam doa atau mantra dipercaya membawa getaran energi yang spesifik. Ketika seseorang secara rutin dan konsisten mengamalkan doa atau mantra dengan tujuan untuk memperkuat energi batin atau membuka mata ketiga, energi dari amalan tersebut akan menumpuk dalam dirinya. Energi ini kemudian bisa disalurkan melalui tatapan mata. Bayangkan, mata Anda menjadi seperti lensa yang mengalirkan energi spiritual dari doa atau mantra yang telah Anda endapkan dalam diri. Makhluk gaib, yang pada dasarnya adalah entitas energi, akan sangat peka terhadap pancaran energi ini. Energi yang murni dan kuat dari doa atau mantra dapat bersifat protektif, menolak, atau bahkan melumpuhkan bagi entitas negatif. Ada beragam jenis amalan doa dan mantra yang dipercaya memiliki khasiat untuk memperkuat tatapan mata atau daya batin. Ayat-ayat suci Al-Quran. Bagi umat Muslim, ayat kursi adalah salah satu ayat yang paling powerful untuk perlindungan dan penetralan energi negatif. Mengamalkan ayat kursi secara rutin dengan jumlah tertentu, misalnya 7x sebelum tidur, atau 17x setelah salat subuh, dan diniatkan untuk memperkuat aura mata, bisa sangat efektif. Selain itu, surat Al-Fatihah yang dibaca dengan penuh kehusyukan dan niat, mengisi penglihatan dengan nur ilahi juga dipercaya dapat mempertajam pandangan batin. Setiap kali membaca, bayangkan cahaya putih atau emas mengalir dari bacaan Anda menuju mata. Zikir dan wirid khusus. Zikir seperti, Ya Basir, wahai yang maha melihat. Ya Nur, wahai yang maha cahaya. Atau, Ya Fatah, wahai yang maha pembuka, yang diulang ribuan kali dengan konsentrasi penuh, dipercaya dapat membuka dan mempertajam mata batin. Niatkan zikir tersebut untuk membersihkan dan menguatkan energi penglihatan Anda. Wirid-wirid tertentu yang diturunkan dari para wali atau leluhur juga seringkali memiliki kekuatan untuk memunculkan karisma pada tatapan mata. Mantra Kejawen. Dalam tradisi Kejawen, terdapat mantra-mantra kuno yang secara spesifik dirancang untuk mengisi mata dengan energi tertentu. Misalnya, Aji Sirep, ilmu untuk menidurkan, atau mantra proteksi yang diucapkan sambil fokus pada mata. Mantra-mantra ini biasanya memiliki kunci tertentu dan harus dipelajari dari guru yang mumpuni agar khasiatnya optimal dan tidak salah niat. Pengucapan mantra ini seringkali diiringi dengan visualisasi energi yang mengalir ke mata. Kunci keberhasilan dalam mengamalkan doa atau mantra ini adalah keyakinan penuh. Tanpa keyakinan yang kuat, doa atau mantra hanyalah deretan kata tanpa makna. Percayalah bahwa energi spiritual itu nyata dan bisa bekerja melalui Anda. Konsistensi. Lakukan amalan ini secara rutin setiap hari, jangan putus. Energi spiritual memerlukan akumulasi. Semakin konsisten, semakin kuat energi yang terbangun. Niat yang jelas. Pastikan niat Anda baik. Kekuatan spiritual yang didapat dari amalan ini harus digunakan untuk kebaikan, perlindungan diri, atau membantu sesama, bukan untuk kesombongan atau niat jahat. Fokus dan visualisasi. Saat membaca doa atau mantra, fokuskan pikiran Anda pada area mata. Visualisasikan energi dari doa atau mantra itu masuk dan memenuhi mata Anda,
membuatnya bersinar dengan kekuatan. Dengan rutin mengamalkan doa atau mantra tertentu, Anda tidak hanya membangun perisai spiritual di sekitar diri, tetapi juga mengisi tatapan mata Anda dengan energi yang begitu kuat, sehingga makhluk gaib pun akan merasakan getaran yang membuat mereka tersungkur. Ini adalah rahasia kuno yang diwariskan dari para leluhur yang memahami betul kekuatan kata dan niat. Rahasia keempat, keberanian dan mental yang kuat. Bolo Primbon, kekuatan mata yang mampu menggertak makhluk gaib ternyata tidak hanya soal energi spiritual atau amalan khusus. Ada satu komponen yang sangat krusial dan sering diabaikan, yaitu keberanian dan mental yang kuat. Ibarat pedang yang tajam, secanggih apapun teknik mengayunkannya, jika yang memegang pedang itu gemetar ketakutan, maka pedang itu tidak akan efektif. Begitu pula dengan tatapan mata Anda. Makhluk gaib, meskipun tidak terlihat oleh mata fisik, memiliki indera yang sangat tajam dalam merasakan aura dan energi emosional dari manusia. Mereka bisa membaca ketakutan, keraguan, kecemasan, atau bahkan kesombongan yang terpancar dari diri seseorang. Ketika Anda menghadapi atau bahkan hanya merasakan kehadiran makhluk gaib dengan rasa takut yang besar, energi ketakutan itu akan terpancar kuat dari diri Anda, termasuk melalui mata Anda. Bagi makhluk gaib, ketakutan ini bisa menjadi semacam undangan atau sinyal kelemahan yang justru menarik mereka untuk mendekat atau bahkan mengganggu. Sebaliknya, jika Anda memiliki keberanian yang teguh, keyakinan diri yang tinggi, dan mental yang kokoh, energi ini akan terpancar kuat dari seluruh diri Anda, dan paling jelas terlihat pada tatapan mata Anda. Tatapan yang tajam, tegas, dan tanpa keraguan adalah cerminan dari jiwa yang berani dan mental yang terlatih. Energi keberanian ini menciptakan semacam medan magnet yang bersifat menolak bagi entitas negatif. Makhluk gaib yang ingin mengganggu akan merasakan aura dominan ini sebagai ancaman, atau setidaknya, mereka tidak akan menemukan celah untuk masuk karena tidak ada energi ketakutan yang bisa mereka manfaatkan. Bagaimana cara membangun keberanian dan mental yang kuat ini? Pahami sifat makhluk gaib. Sebagian besar makhluk gaib tidak seberbahaya yang dibayangkan banyak orang. Banyak dari mereka hanya berada di dimensi yang berbeda dan tidak memiliki niat jahat. Bahkan ada yang hanya ingin tahu. Pahami bahwa ketakutan terbesar seringkali berasal dari pikiran kita sendiri, bukan dari makhluk gaib itu sendiri. Pengetahuan ini bisa mengurangi ketakutan yang tidak perlu. Latihan kontrol emosi. Belajarlah mengendalikan rasa takut, panik, atau emosi negatif lainnya. Meditasi dan teknik pernapasan dalam bisa sangat membantu. Ketika Anda merasakan kehadiran yang tidak nyaman, alih-alih panik, fokuslah pada napas Anda, tenangkan pikiran, dan tegaskan dalam hati bahwa Anda tidak takut. Bangun keyakinan diri. Ini adalah fondasi utama. Yakini bahwa Anda adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, memiliki kekuatan batin yang besar, dan dilindungi olehnya. Keyakinan ini akan memancarkan aura positif yang kuat. Ulangi afirmasi positif seperti, "Aku kuat, aku berani, aku dilindungi." Hadapi rasa takut. Secara bertahap jika Anda memiliki fobia terhadap hal gaib, coba hadapi secara bertahap. Mulai dengan mendengarkan cerita-cerita tanpa rasa takut yang berlebihan, lalu mungkin berani berada di tempat yang sedikit angker, dengan pendamping, dan seterusnya. Setiap langkah kecil dalam menghadapi rasa takut akan membangun mental Anda. Perkuat aura positif. Jalani hidup dengan pikiran positif. Lakukan kebaikan, hindari hal-hal yang merusak energi, misalnya iri hati, dengki, kebohongan. Aura positif yang kuat adalah perisai terbaik Anda. Ketika Anda telah melatih keberanian dan mental yang kuat, tatapan mata Anda akan secara otomatis memancarkan energi ini. Mata Anda akan terlihat lebih fokus, tegas, dan penuh keyakinan. Makhluk gaib akan membaca energi ini sebagai sinyal bahwa Anda bukan target yang mudah diganggu. Mereka tidak akan menemukan celah untuk menyerang. Bahkan mungkin mereka yang akan tersungkur karena pancaran keberanian dan energi positif yang begitu kuat dari tatapan mata Anda. Ini adalah perisai paling ampuh yang bisa Anda miliki. Rahasia kelima, memahami energi dan sifat makhluk gaib. Bolo Primbon, untuk bisa membuat makhluk gaib tersungkur hanya dengan tatapan mata,
kita perlu memahami satu prinsip dasar, energi dan interaksi antar dimensi. Makhluk gaib, entah itu jin, hodam, atau entitas spiritual lainnya, pada dasarnya adalah bentuk energi yang berada di dimensi yang berbeda dari kita. Mereka tidak memiliki tubuh fisik seperti kita, namun mereka memiliki kesadaran dan mampu merasakan fluktuasi energi di lingkungan sekitar. Bayangkan seperti gelombang radio. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita tahu gelombang itu ada dan membawa informasi. Makhluk gaib pun demikian. Mereka berinteraksi dengan kita melalui frekuensi energi. Ketika seseorang memiliki tatapan mata yang keras atau kuat, itu berarti tatapan tersebut memancarkan frekuensi energi tertentu yang dapat memengaruhi entitas di dimensi lain. Bagaimana pemahaman ini bisa jadi rahasia? Mengenali getaran energi negatif. Makhluk gaib yang sering mengganggu atau menampakkan diri biasanya memiliki frekuensi energi yang rendah, seringkali berkaitan dengan emosi negatif seperti ketakutan, kemarahan, kecemasan, atau bahkan niat jahat. Mereka cenderung tertarik pada lingkungan atau individu yang memancarkan energi serupa. Dengan memahami bahwa mereka beresonansi dengan energi negatif, Anda bisa mengambil langkah untuk tidak menciptakan atau memancelihara energi tersebut dalam diri Anda. Membangkitkan energi penolak. Ketika Anda memahami bahwa makhluk gaib bisa terganggu oleh energi yang berlawanan dengan frekuensi mereka, Anda bisa secara sadar membangkitkan energi penolak dalam diri Anda. Energi ini bukan hanya tentang keberanian, seperti yang kita bahas sebelumnya, tetapi juga tentang niat murni, vibrasi positif, dan pancaran cahaya spiritual. Tatapan mata yang berisi energi penolak ini akan terasa sangat tidak nyaman bagi entitas negatif, seolah-olah ada cahaya atau perisai yang tak terlihat memancar dari mata Anda. Visualisasi dan niat kuat. Setelah memahami prinsip energi ini, Anda bisa melatih diri untuk memvisualisasikan dan mengarahkan niat melalui tatapan mata Anda. Misalnya, ketika Anda merasa ada kehadiran yang tidak nyaman, alih-alih panik, coba fokuskan pandangan Anda, bahkan jika Anda tidak melihat apa-apa, dan niatkan dalam hati, aku memancarkan energi positif, energi cahaya yang menolak segala bentuk energi negatif. Pergi dari sini. Visualisasikan cahaya terang atau perisai tak terlihat memancar dari mata Anda dan mendorong entitas tersebut menjauh. Niat yang kuat adalah kunci untuk mengarahkan energi. Aura pelindung. Memahami bahwa makhluk gaib bereaksi terhadap aura seseorang juga penting. Aura adalah medan energi yang mengelilingi tubuh kita, mencerminkan kondisi fisik, emosional, dan spiritual kita. Dengan menjaga aura tetap bersih dan kuat, melalui meditasi, doa, berpikir positif, dan menjauhi hal negatif, Anda secara otomatis menciptakan benteng pelindung. Tatapan mata Anda akan menjadi bagian dari aura yang kuat ini, memancarkan sinyal tidak bisa ditembus bagi makhluk gaib. Prinsip kekuatan spiritual. Dalam banyak ajaran spiritual, disebutkan bahwa manusia sesungguhnya memiliki kekuatan di atas kekuatan makhluk gaib, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dengan akal dan kehendak. Memahami dan meyakini prinsip ini akan meningkatkan rasa percaya diri Anda, dan keyakinan ini akan termanifestasi dalam tatapan mata Anda. Ketika Anda memandang dengan keyakinan penuh akan kekuatan spiritual dalam diri Anda, ini adalah frekuensi tertinggi yang bisa Anda pancarkan. Singkatnya, Bolo Primbon, rahasia kelima ini adalah tentang kecerdasan spiritual dalam berinteraksi dengan dimensi lain. Bukan hanya tentang melihat atau melawan, melainkan tentang mengelola dan memancarkan energi diri agar menjadi dominan dan tidak terpengaruh oleh frekuensi rendah dari entitas negatif. Tatapan mata Anda menjadi alat untuk memproyeksikan kekuatan energi yang Anda pahami dan kuasai. Dengan pemahaman ini, tatapan Anda tidak hanya keras, tapi juga bijaksana dan penuh kuasa. Jadi, Bolo Primbon, itulah 5 rahasia di balik tatapan mata yang dipandang keras hingga makhluk gaib tersungkur. Ini bukan ilmu hitam, melainkan pengembangan potensi diri dan energi spiritual yang ada pada setiap manusia. Ingat, semuanya kembali pada niat, keyakinan, dan konsistensi dalam beramal. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda semua.
Jika Anda punya pengalaman pribadi terkait kekuatan tatapan mata atau hal-hal mistis lainnya, jangan ragu untuk komen di bawah ya. Saya senang sekali membaca cerita-cerita Anda. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe bagi yang belum. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap video menarik berikutnya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.